Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jemaah ba'da maghrib rahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam ini kita dapat melakukan ibadah fardhu maghrib berjamaah dan insyaallah lanjutkan dengan taklim menjelang waktu isya masuk. Dan kajian kita malam hari ini bersama Ustaz Dr. Nasman Yahya Ma'ali Al-Siyamah. Kita doakan semoga para ustaz kita Allah berikan kesehatan dan istiqomah. Yang kedua, ucapan salawat kita kirimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sebagaimana biasa setiap kajian kita infak sedekah. Malam ini di mana di Masjid Raya ini, mohon maaf dah Pak Atuk, kita donasi infak kita untuk membantu salah seorang dari jemaah kita yang dapat musibah, yang biaya perobatan. Jadi infak malam ini kita gunakan untuk biaya pengobatan seseorang dari jemaah kita, jemaah rutin. Mudah-mudahan para jemaah sekalian tidak bosan dengan pengurus, tapi yakinlah setiap kali diminta tak pernah berkurang harta yang kita miliki. Yang kedua, barangkali kajian bersama Buya Zamzami belum bisa laksanakan karena memang beliau lagi sakit, suaranya tidak keluar, THT. Jadi bukan karena yang lain. Jadi dari pengurus dengan Buya sepakat untuk memang tidak mencari gantinya. Jadi untuk hari Sabtu kita masih kosong karena kesehatan Buya. Baik, untuk tidak kita doakan semoga para ustaz kita Allah berikan kesehatan dan keistiqomahan, dan juga kita yang hadir insyaallah. Baik, kita buka dengan baca basmalah. Kepada ustaz, waktu tempat kita sediakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir di salah satu tempat yang dicintai Allah ini, di Masjid At-Taubah. Mudah-mudahan cinta yang kita jalin di sini berujung ke surga, karena insyaallah kita bangun di atas ilmu, iman dan taqwa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang menjalin kasih sayang, yang saling dekat pada hari di dunia ini, pada hari kiamat akan menjadi musuh bagi yang lainnya, akan saling berbantah, bermusuhan, kecuali persahabatan yang dibangun di atas takwa. Oleh itu marilah kita bersyukur kepadanya, karena insyaallah kita datang dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beruntung dan dijauhkan dari tindakan orang-orang yang merugi, yaitu yang senantiasa menjauhi majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada Nabi junjungan alam, Sayyidul Anam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tebus dengan ayah dan ibu kita, dengan anak dan istri kita, bahkan dengan jiwa kita. Lebih kita cintai beliau, lebih kita cintai dari segalanya, karena itu adalah sempurnanya iman kita. Semoga kita sampai pada derajat tidak sempurna iman seseorang kecuali Rasul lebih dicintainya, Allah dan Rasul lebih dicintainya dari anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Atau seperti yang disampaikan Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ada yang paling kucintai dari segala apapun kecuali dari diriku." Kata Nabi, "La ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak ya Umar, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar langsung katakan, "Al-ana ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Sekarang ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita senantiasa berada dalam cinta kepada Nabi SAW, yaitu cinta yang diinginkan oleh Nabi SAW, sesuai yang dia inginkan, tidak seperti yang kita inginkan. Karena tidak sedikit orang ingin mencintai tapi harus ikut kepadanya, ya, yang dicintainya harus mengikut keinginannya. Tidak, kita mencintai Nabi ikut keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang diajarkan, yang telah dipraktekkan oleh orang atau generasi yang paling mencintai Nabi, yaitu para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita mencintai generasi tersebut, sehingga kita pun ikut pula seperti mereka insyaallah taala. Ma'asyiral kiram, alhamdulillah hujan turun ya. Ya, sehingga yang sudah masuk tidak ada yang keluar lagi. Alhamdulillah. Ini nikmat nih, rahmat ini. Ya, artinya kita full deh, utuh gitu, tidak ada yang keluar. Ini nikmat. Tadi tidak hujan, sekarang pas apa hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kaum muslimin dan muslimat, saya ditanya oleh siapa, Akhdiyat, apa judul kajian kita? Ya, teruskan aja kitab Fadlu Ilmi Salam ala Ilmi Khalam. Ini judulnya banyak sekali di dalamnya. Pada pertemuan kita terakhir kemarin di Masjid Raya, semoga senantiasa raya, makmur dengan banyaknya jemaah, dan juga di Masjid At-Taubah ini, tentang ilmu yang bermanfaat
bermanfaat. Apa hasilnya dan di mana didapatkan? Maka secara singkat Imam Ibn Rajab mengatakan bahawa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu mengenali Allah dan ilmu mengenali syariat Allah SWT, atau al-aqidah wal ibadah. Al-aqidah wal ibadah ini adalah sebesar-besar ilmu. Siapa yang tak merasakan nikmatnya ilmu yang pertama, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Ya, katanya dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan perkiraan. Karena ilmu itu adalah idrakus syai'i ala ma huwa alaihi, yaitu memahami sesuatu sesuai hakikat yang sesungguhnya. Dan kita tak akan bisa mensifati Allah, tak bisa mengenali Allah kecuali dengan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa kita pakai analogi. Makanya segala analogi, segala qiyas untuk mengenal Allah batil. Makanya segala keyakinan yang dilandaskan kepada analogi-analogi, ujungnya adalah batil. Karena tidak sedikit daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW kita karantina dan kita parkir dan tidak kita gunakan dan imani. Ini adalah sebesar-besar kesesatan dibanding kesesatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tahu bahwa para ulama ketika identifikasi atau memilah-milah, ini ahli sunnah, ini bukan ahli sunnah, yang pertama dilihat adalah pada keyakinannya. Bila keyakinannya berbeda dengan keyakinan ahli sunnah, berarti dia menjauhi jamaah ahli sunnah wal jamaah, sekalipun bernama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa? Karena akidahlah yang membuat, kalau berbeda pasti aliran lahir. Kalau berbeda pasti aliran lahir. Kalau ibadah tidak, paling mazhab. Iya kan? Paling masjid yang bertukar atau masjid yang buat garis. Dulu di masa-masa kami tua dulu, masih tua dulu, sekarang dah muda. Di masa-masa kita dulu masih kecil-kecil, sebagian masjid itu digaris gitu. Ini jemaah, ini jemaah. Ini Masya Allah. Tahu digaris? Dibagi. Nah, atau dicari win-win solution, hari ini yang bismillahnya jahar, besok yang sir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada masalah. Tetapi yang paling bermasalah itu adalah perbedaan dalam masalah akidah. Kenapa kita jauh antara ahli sunnah dengan syiah? Karena akidahnya. Kita berkeyakinan Al-Quran lengkap, mereka bilang Al-Quran tidak lengkap. Kita berkeyakinan bahwa Nabi lebih tinggi dari wali, mereka bilang wali lebih tinggi dari Nabi. Bisa kawan tuh? Enggak. Nah, kemudian yang termasuk jauh juga dari golongan Ahlussunnah adalah Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah bilang Allah tak punya sifat. Kita bilang Allah punya sifat. Makanya akidah menentukan arah kita. Akidah menentukan arah kita. Nah, mana ilmu yang ditalaqi, kata Ibn Rajab, dari ilmu kitab was sunnah. Ini asalnya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena setiap yang datang dari Allah dan Rasul pasti bermanfaat. Cuman hal yuntafa', beda antara nafi' dengan muntafa'un bihi. Nafi' pada dasarnya ilmu itu bermanfaat, tapi apakah dimanfaatkan atau tidak? Inilah kaum muslimin. Ada orang yang memanfaatkannya. Makanya Nabi SAW, ini harus disadari oleh kita semua yang mengajarkan ilmu. Ilmu itu bukan hanya sekedar nafi'. Karena nafi' fi zatihi, nafi' pada asalnya bermanfaat, belum tentu dimanfaatkan orang. Iya. Misalnya tol Permai, kan bagus kan? Pekanbaru Dumai, bermanfaat, tapi dimanfaatkan orang. Awal-awal iya, sekarang pas gratis banyak, pas tidak gratis sepi.
Sebab apa? Kena bayar. Kena bayar. Itu rupanya rugi. Apalagi khadamat servisnya masih kurang. Nak makan di jalan tak ada. Nak buang hajat hilang gara-gara nengok ke tempatnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Akhirnya dikhawatirkan karena lengangnya rawan kejahatan. Makanya kalau pergi nanti jangan sendiri, hati-hati. Saya tidak nakut-nakuti lah. Saya tidak nakut-nakuti. Tapi memang sunnahnya musafir itu minimal 3 orang. 1 syaitan, 2 syaitanan, 3 rakbun. Nah, jadi kalau musafir mesti 1 orang. Mesti minimal 3 orang. 1 orang tu syaitan kata Nabi. 2 syaitanan, 2 orang setan, masih bisa sekongkol. Tapi kalau 3 insya-Allah lumayan ya. Kalau 1 mau 2 yang negah. Tapi kalau 2 yang mau 1 ikut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bermusafir dalam keadaan jangan sendiri. Ya, jangan sendiri sekalipun dalam kondisi aman. Kondisi dalam kondisi aman. Kecuali memang tidak memungkinkan, tidak ada yang siap berangkat, kemudian PT tidak cukup. Ya, risikonya kan banyak berjalan banyak PT, banyak biayanya. Jadi kalau sedikit sendiri sedikit biayanya, kalau ramai biayanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, ada ilmu yang bermanfaat dari kitab dan sunnah itu pasti. Cuma dimanfaatkan atau tidak. Maka usahakan ilmu itu bukan hanya sekedar bermanfaat tetapi dimanfaatkan. Karena pahala yang mengalir itu pahala yang mengalir itu setelah kita meninggal. Lihat bahasa Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3 sadaqatin jariyatin aw waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi." Bila seorang anak Adam meninggal, putus amalannya. Ya, karena memang darul amal tu di sini. Kalau mati tidak ada lagi. Makanya keliru kita ketika minta doa ke kuburan. Sebab orang di kuburan tu butuh doa kita. Jangan justru minta didoakan mereka, karena doa mereka hanya berlaku sejak sampai mati. Kalau mati, dia sendiri taubat tak terima lagi setelah mati. Ya tak? Gimana nak minta ampun untuk kita? Jelas? Makanya keliru kita minta kepada orang yang sudah mati. Ini sederhana aja kaum muslimin. Mereka sendiri tidak bisa menguburkan diri sendiri, ya tak? Mandi dimandikan, ya kan? Baca Quran dibacakan, doa didoakan. Tapi so kita minta ke dia. Tidak salah tu. Tidak salah. Aneh dah, tapi begitulah. Bila talaqinya rusak, cara ngambil ilmunya rusak, natijanya rusak. Karena dia main rasa dan kira. Ilmu itu adalah produk langit. Ya, karena agama kita samawi, bukan kira-kira. Oleh sebab itu kenapa sampai hari ini masih banyak perayaan-perayaan syirik di negeri Serambi Mekah? Masih ada? Masih? Kadang dibungkus dengan perayaan ini dan itu, sah? Dengan festival ini dan itu. Masih ada tak? Masih. Orang Islam yang buat. Bismillah. Ini kepala kerbau untuk kepala kerbau untuk penunggu sungai. Apa dia buang kepala kerbau nyemahin lah. Iya, kalau nak bayar diganggu nak awak dia. Subhanallah. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Makanya bikin festival-festival itu harus hati-hati. Kalau tidak ada syirik pasti ada maksiatnya. Kalau tidak ada syirik pasti ada maksiatnya. Maka siapa yang mengadakan wajib untuk teliti. Pertama harus bebas dari syirik. Yang kedua harus bebas dari maksiat. Kalau tidak, dosa yang akan diwariskan pada anak cucu kita. Maka boleh, tidak ada masalah. Kita event wisata, kita bukan anti wisata. Awak suka juga jalannya, suka main, ya tak? Cuman bikin wisata yang mendatangkan pahala, bahagia dan pahala. Jangan mengundang dosa dan bala. Bisa apa enggak? Bisa. Kalau tak bisa bangkadan. InsyaAllah bisa. Payah je. Payah. Air kok wo yang datang. Esok-esok anggui-anggui apa payah?
Tak datang dosa. Alhamdulillah untung lain dah. Tak ada berat dosa kita. Jelas? Ikut akhwat yang datang besok, ikhwan. Terakhir uang non laba anak jawab bini. Payah jenis buat. InsyaAllah dan bisa. InsyaAllah dan bisa. Bawa piti. Ya kan pakai piti kan. Apalagi kalau setiap pengunjung buat gratis kan. Siapa non taat aturan baik piti tidak pulang. Tak orang banyak datang dah. Banyak daripada bikin orkes, konser dan sebagainya. Habis itu tamonung bayutang. Iya, diharapkan dapat 150 juta. Modal 150 dapat 20 ugi. Esok kena preso sudah itu, na'udzubillah. Dailah kaum muslimin dan muslimat. Jadi ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ilmu yang dimanfaatkan apa? Maka seorang alim, seorang dai yang mengajarkan ilmu harus menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya terlihat amal pada dirinya sehingga orang mengikutinya. Bukan hanya sekedar retorika, pandai berbicara tetapi miskin dalam amalan sehingga orang tak semangat mengamalkan. Apalagi kalau dakwahnya hanya sekedar ini betul sunnah tapi jangan kowe-kowe bono oleh. Subhanallah, sunnah itu keras ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat dari Allah engkau ya Muhammad bersikap lunak pada mereka. Sunnah itu yang paling lunak. Memang kita tak boleh memaksa orang mengerjakan yang sunat, tetapi mengajak orang yang sunat boleh benar. Kau serius bono agama apa umat ni? Subhanallah kaum muslimin. Mengajak orang kepada berkeyakinan sesuai sunnah wajib. Mengajak orang melaksanakan sunnah wajib. Apa sebab? Karena manfaat ilmu itu baru nampak setelah diamalkan, dilaksanakan. Bila kita punya berita dari Allah lalu kita yakini seperti berita itu. Tapi kalau kita dapat berita dari Allah, stop dulu ya Allah. Stop dulu. Yang benar adalah menurut pikiran kami. Jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sekarang misalnya konteks sekarang, Allah atau Nabi alaihissalam menyuruh kita sabar. Menyuruh kita sabar. Tapi kita bilang sabar kapan berubahnya keadaan? Harus kita berkoar. Karena yang hanya sekadar ngaji, sekadar mengajarkan ilmu, itu namanya tidak mengumandangkan kebenaran. Yang mengandang kebenaran itu yang suaranya keras di jalan, sehingga yang di masjid-masjid tidak perlu. Tidak perlu. Kalau kau kan nak bangi juga, lambui salah juga. Itu cuma betulnya. Auto salah, tidak auto salah. Tu ngapa dia? Tak pasal auto. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sesungguhnya Nabi SAW mengajarkan kita untuk berilmu dulu sebelum beramal. Maka kemudian ilmu yang didapat mesti berbuah amal. Sering kita sebutkan, satu batang sawit buah 200 kilo sekali panen sah. Dengan 1 hektar sawit buahnya 200 kilo. Antum pilih yang mana? Mau sebatang lah. Ini sama-sama dua itu. Tapi kalau seandainya 2 hektar, ya masing-masing sebatang 200 kilo. Itu mantap tuh. Daripada 2 batangnya tapi dapat 2 kilo sebatang. Mana nombor banyak tapi berbuah pada sekenek tapi tak berbuah. Lebih baik banyak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka Nabi katakan au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Nabi tidak mengatakan kalau walad kan salih tadi katanya kan, salih sedekah jariyah, isim fa'il qadwa. Tiba di ilmun dak nafi' dah, tapi yuntafa'u bihi. Jelas? Karena yang namanya ilmu itu kalau benar pasti bermanfaat. Ilmu pasti bermanfaat. Sekalipun ilmu duniawi yang diambil dari orang kafir sekalipun, ilmu tentang dunia, tentang agama jangan. Ya walaupun lo belajar ke iman ke orang tak beriman,
Mungkin? Tidak mungkin orang tambah kuat imannya belajar pada orang tidak beriman. Iya. Belajar ke orang baju baladang ke orang ke kantor. Amo dah. Kena dulu. Ini kan seperti profesor perikanan. Belajar di Jepang. Kala dek uang kampung buat keramba. Ada proyek kan, proyek daerah. Uang kampung kok dah ada ikan. 6 profesor dari Jepang naik ikan. Apa jaruh? Orang kampung ti ai itu silo ikan tu dah. Iya, memang kanan ti ai nani kotang di kantor telepon dah. Amo sama? Ndak. Jadi tuan-tuan. Dan mereka tamat insinyur pertanahan misalnya atau insinyur pertanian. Ya. Dan tanam ubi atau dan tanam lado datang di kantor. Datang di kantor Jiselin, dah pernah kantor tapi kalau ada tahu je. Mana banyak buah lado. Padahal ilmu legitim, ilmu dia dan pasti sertifikat. Pakai ijazah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hasil ilmu tidak ditentukan dengan ketinggian ilmu, tetapi adalah dengan kualitas amal. Makanya kita suruh berilmu betul, mencari ilmu jihad betul, tetapi hasil dari ilmu itu adalah amalan. Kalau seandainya seorang semakin berilmu semakin goyang, ini agu aja dia untuk ilmu dah, betul? Iya, potong cendeko, kinilah, so pagilah, lain-lainlah, ndak agu ada, potong nyenyak, ndak boleh, sagi boleh lihat, di sitan ndak boleh sika, boleh, indak agu ada, ragu ndak? Kecuali dengan perubahan fatwa yang diakibatkan perubahan tempat, masa, keadaan dan zuruf itu lain. Ini tidak karena perubahan yang tidak jelas alasannya, hanya sekedar penyesuaian diri dengan berbagai kepentingan. Oleh sebab itu maka orang berilmu tinggi pun tak akan dihargai orang. Tetapi walaupun orang itu ilmunya tak terlalu tinggi, tetapi dia konsisten dan istiqamah, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah syaratkan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang berilmu di antara kalian, orang-orang beriman, dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat tingginya. Ilmu yang menghasilkan iman ini salah satu faktor utamanya adalah amalan. Karena iman itu tak bertambah kecuali dengan amal, tak berkurang kecuali dengan dosa. Makanya iman itu fluktuatif, artinya naik turun sesuai dengan naik turunnya amalan kita yang diambil dari ilmu yang bermanfaat. Taib. Lalu beliau mengatakan, kalau ilmu dari kitab dan sunnah pasti bermanfaat. Cuman ada orang yang memanfaatkan dan yang tidak. Adapun ilmu yang diambil dari selain keduanya pada asalnya juga tidak bermanfaat. Beliau bicara kaum muslimin dalam konteks ilmu tentang mengenal Allah dan Rasul dan hukum Islam. Bukan berbicara tentang ilmu yang sifatnya manusiawi. Sebab ilmu manusiawi ini tanpa dituntut pun orang bisa. CPT. Kuliah CPT kan tidak ada. Kan tak ke kuliah, justru yang kuliah banyak BPT, bukan banyak menghasilkan PT. PT tahu? duit. Yang belajar banyak menghabiskan duit, yang tak belajar, yang bekerja banyak menghasilkan duit. Kan ada seorang laki-laki datang ke Nabi SAW dalam masjid sebelumnya, yang saudaranya hadir di majelis ilmu, yang saudaranya pergi bekerja mencari rezeki. Lalu dia ngadu, ya Rasulullah, ini nak duduk tahu dan bakal jom makan tetap sama banyaknya. Jadi dia mencari penghidupan. Saudaranya selalu hadir di majelis Nabi SAW. Taib, nak menghasilkan PT siapa? Yang bekerja. Yang mabin PT? Yang duduk belajar. Betul kata Imam Syu'bah bin Hajjaj,
rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in atau tabi'in, beliau mengatakan man talaba hadzal ilma aflas, yang menuntut ilmu agama ni bangkrut secara duniawi. Dan sampai hari ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang kaya dunia, orang-orang paling kaya di dunia, siapa yang paling kaya di dunia? Tak tahu. Bill Gates. Dah kalah. Bill Gates dah kalah. Dah kalah tu, ada lain lagi. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Rata-rata mereka bukan sarjana. Rata-rata bukan sarjana. Majalah Forbes tahun 98 dulu mengatakan dari 10 orang paling kaya di dunia, 9 bukan sarjana. Jadi seorang dan sarjana itu pun melanjutkan bisnis soya, melanjutkan bisnis orang tuanya. Yang 9 bukan sarjana. Kalau nak tentu suap bercerita tentang bisnis, insyaAllah lah. Sebab kami banyak Dr. Helmi ya, kalau panjang galau ya, DR tu pakai KH, LC, MA sekenek pitirunya. Tapi kalau cik je nomornya sangat siapa, misalnya Haji siapa buat contoh, Haji Lil misalnya, banyak piti. Iya, karena apa? Mencari gelar tu menghabiskan duit. Nah, tapi mencari kerja, bekerja menghasilkan duit. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ilmu dunia itu tanpa bekerja pun, tanpa kuliah pun bisa orang jadi orang hebat. Tapi kalau ilmu agama tidak, karena dia memang salurannya hanya satu, wahyu, dan harus dituntut. Jelas? Siapa dulu yang membuat listrik kah? Le tamat SD. Le tamat SD. Nak tamat SD bisa buat listrik dah. Iya kan? Mana buat listrik? Siapa nama? Acu Thomas Alva Edison, Masya Allah. Ada Acu Edison dah. Itu dari situ diambilnya tu, Haji Edison. Tapi subhanallah, dia tidak berilmu sama sekali tentang Rabbnya. Nah, sebab apa? Ilmu dunia ni tanpa belajar tinggi pun bisa jadi orang hebat. Acu Newton tamat apa sekolah? Tinggi sekolah? Enggak juga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ilmu dunia ini asal mau kita melakukan percobaan, tapi memang percobaan beliau ini 700 kali uji coba gagal. Kata timnya, bapa je acunya. Dah lama 700 kali dicatatnya, gagal sekali catat, gagal sekali catat, dicatat di mana kekurangan dan kelemahannya. Tolong mau uji 7 kali, awak baikkan 2 kali gagal, dan kebuat tidak ada cerita lagi. Betul. Buka sawit gagal 3 kali, dan toto reji lah tenggelam, dah ada cerita. Makanya siapa yang capek losi tidak akan berhasil, tidak akan berhasil. Makanya berhasil aja cuma tidak losi, berhasil kan tidak losi dah, lancar insyaAllah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 700 kali dia coba gagal. Apa kata beliau? Tidak, kita tidak gagal, kita sesungguhnya sudah melewati 700 kali ilmu yang orang lain tidak bisa melakukannya. 700 kali. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sedangkan ilmu agama itu adalah ilmu yang pada asalnya bermanfaat. Nah, beliau katakan wa alamatu hadzal ilmi, dan tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat kan sudah kemarin kan, mengenal Allah, melahirkan khasyah, melahirkan ketakutan, kedekatan, cinta, dan seterusnya, sehingga kita selalu berusaha dilihat Allah dalam ketaatan, sehingga semangat mencari ilmu tentang apapun yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Ya, semangat orang mencarinya. Makanya orang-orang yang mengenal Allah dengan akidah yang benar pasti akan lebih semangat mencari ibadah yang benar. Kenapa? Karena dia cintanya seperti yang dicintainya, seperti yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun tanda ilmu yang tidak bermanfaat atau dimanfaatkan. Orang berilmu tapi tak nampak manfaat pada dirinya.
Apa kata beliau? Allazi la yanfa ay yaksiba sahibahu zahwa wal fakhra wal khuyala, yaitu menimbulkan atau membuat orang yang mendapatkannya bersifat az-zahwa. Az-zahwa itu adalah al-kibr, yaitu sombong, meninggi atau meninggi, suka memboka. Baik, kaum muslimin. Wal fakhra, dan membanggakan diri. Wal khuyala, dan angkuh. Angkuh di situ bukan hanya sekedar jalan togak kacok pinggang, bukan hanya itu. Dari perkataan, orang yang angkuh akan terdengar. Memangnya dia siapa? Angkuh nak? Seharusnya saya. Angkuh nak? Betul? Oh, kalau si anu ndak level saya. Angkuh ndak? Angkuh. Itu dari perkataan, dari sikap juga. Dari sikap. Cuman masa pandemi kok tolong dimaafkan ni. Ni kadang nak salam ndak apik salam dia dah. Soalnya dalam mulai je salam dek apa nomor dek tuan-tuan. Ya banyak mulut tangan tak pasal jawab, tapi ada yang ingatkan tadi jemaah di pagi. Ustaz diperhatikan orang. Ustaz perhatikan orang. Kalau ustaz salam, Ustaz Dasman je salam. Joleh. Nyala boleh salam. Ada panitia sekarang tak covid. Yang covid, yang kalau tonton tak percaya orang, tak ahli dah. Sama je dennya. Kalau uang masyarakat umum dan percayanya tak ahlinya dah. Dia tak ahli dah. Dia dong je. Yang ahlinya coba. Tak ada yang ahli. Ha? Lah habis dana. Tak salam tak ke dana dah. Tak, kalau para ahlinya bilang COVID sudah tidak ada, insya-Allah ini saya tinggalkan dan kita akan cipika, tidak ada lagi. Tapi kalau ahlinya masih mengadakan, walaupun ada khilafiyah di antara mereka, ya, ada khilafiyah, saya tidak mau melanggar aturan. Itu saja. Mohon maaf ya. Ya petanglah mulai dan salam-salamnya tentunya. Dah diulun dah datuk satu tak lihat dia jawab. Mak sombong ustaznya je kan. Nah, itu masalahnya. Cuma tadi ada yang ingatkan, ustaz diperhatikan orang. Iya lo ya. Sang Ustaz Dasman juga. Basalam. Tak basalam bagi jual. Kau pun nakut ustaznya. Subhanallah, kaum muslimin musliman. Ternyata antara ada dengan tidak ada, tetapi sudah banyak korban yang jatuh. Ulama-ulama kita yang meninggal, wafat, mudah-mudahan mereka syahid, sudah banyak. Seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan waktu yang dekat meninggal dengan COVID. Kemudian siapa lagi? Sebelumnya ramai. Baik, dan dokter sendiri banyak yang meninggal. Jadi susah untuk mengatakan tidak ada. Susah mengatakan ini sebagai konspirasi. Cuman korupsi tidak payah nabu, memang ada. Kalau korupsi memang, tapi tidak tantun dah. Ya nyiwang. Ni sodo nyiwang punya. Nah kau jen dongan cito uang. Dengarkan ke ahlinya. Kembalikan keseruannya kepada ahlinya. Apalagi waliul amri kita, waliul amri, pemerintah masih menganjurkan kita untuk menaati protokol kesehatan. Kan tak dosa, dosa ya? Pakai masker berdosa? Ndak salam berdosa? Ndak jawab tangan berdosa? Ndak ada ya? Nuduh sombong berdosa? Berdosa. Makanya itu sombong dah. Karena ada alasan. Dulu kan sebelum adanya pandemi ini, ya jangan kenapa tonton dak omong ke salam dan jawab ke kan. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini, ada yang mengingatkan tadi. Jadi kalau ada nanti nondak dan salam, tak maaf ya. Ya sebab syekh-syekh kami pun, ulama-ulama kita seperti mufti sendiri masih menerapkan, Syekh Shalih Al-Fauzan masih menerapkan dan sebagainya. Dan ulama-ulama kita kemarin MUI juga Munas ke-10 juga mereka tidak saling bersalaman. Kalau kita tak ikut ulama, siapa yang kita ikuti lagi? Soal cayo ndak cayo tu semasang je lah. Dan cayo dosa pokoknya banyun ni. Lah banyun corona ni sebagai kampungnya kan. Artinya takut lah mandi diulak jadi. Ayah dia anjun orang kina awak mandi di mujallai kan.
Dahulu lah ya waktu kata longang pergi perlu kasih kan sabun orang sangat yang kenal lah dia anjurannya takut mandi dia. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. InsyaAllah tak lama. Cuman perlu kerja sama yang baik di antara kita. Yang tidak percaya tidak usah berdakwah karena bukan ahlinya. Tapi yang yakin ia laksanakan apa yang ini kan. Tapi kalau saya yakin, saya yakin-yakinnya. Sebab dulu pun di masa-masa ulama dulu, ya ketika tahun Amwas sendiri masih hidup para sahabat, ada di antara mereka yang tidak percaya juga. Jadi meyakinkan orang tidak bisa. Ada juga tidak percaya. Cuman waktu itu pemerintah tegas, yang tidak ikut silakan, yang tidak tanggung seorangnya. Ya. Lalu kini walaupun tegas pemerintah desa tegas. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi golongan tidak percaya dari dulu sudah ada. Memang wabah ini selalu memecah belah sebagaimana fitnah juga. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu? Aku capek nih. Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. la haula Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. la haula Allahu Akbar, Allahu
Masyarul kiram, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Jadi tanda ilmu yang tidak bermanfaat itu, walaupun pada asalnya bermanfaat, adalah melahirkan kesombongan, keangkuhan dan kebanggaan pada diri orangnya. Wa talabal ulu, dan selalu mencari ketinggian, artinya selalu ingin diangkat dan ditinggikan. Tidak boleh sejajar dengan yang lain, ya, apalagi kalau diletakkan di bawah. Padahal kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat orang-orang yang ikhlas seperti Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, seorang panglima perang yang tak pernah kalah dan selalu menang. Lalu Umar khawatir dia dikultuskan. Nah, ini sekali lagi takdis beda dengan ta'zim, yaitu orang takut, Umar takut kaum muslimin mengkultuskan Khalid, seolah-olah kalau Khalid yang pimpin tak akan kalah, gitu ya. Jadi kalau sudah sampai segitu, maka ini sudah masuk kultus, bukan lagi ta'zim. Karena kemenangan itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Khalid. Cuma Allah tuliskan, Allah berikan keahlian kepada Khalid. Nah, Umar ingin menghilangkan peluang kultus ini, sehingga dia berhentikan Khalid. Namun Khalid tidak berhenti berjihad fi sabilillah, walaupun jadi tentara biasa. Jadi walaupun sudah purna, jenderal purna wirawan, tapi tetap turun ke medan jihad. Lalu ada juga yang asung-asung kan, Bapak Jalid nih, ya kan, itu apa sih, ada yang orang akan mengatakan dari tertinggi sekarang kok menjadi kopral lagi. Jawabannya, saya dulu berjihad lillah, bukan li Umar, bukan untuk Umar. Nah, sekarang saya akan tetap berjihad lillahi ta'ala. Kita juga seperti itu kaum muslimin. Orang yang tidak bermanfaat ilmunya, kalau direndahkan sedikit jabatannya, merasa tidak berguna. Subhanallah, berarti ilmu kita tidak manfaat. Padahal Allah angkat ilmu, angkat orang yang berilmu. Tetapi ternyata ketika tidak diberikan jabatan, kita merasa rendah. Ketika tidak dipuji orang, merasa rendah. Berarti ilmu belum mengangkat kita, belum mengangkat kita. Ya, dulu penceramah misalnya, ya, penceramah pakai kereta atau pakai Honda, ndak sambut doang dah. Terpaksa lo nonyo mano musallanya kan, misal. Tapi setelah lampu motor sambut sampai ke parkir dah. Kalau itu yang mengangkat diri kita, merasa ketika tidak disambut orang merasa rendah, ketika disambut orang merasa tinggi, berarti yang meninggikan kita apa? Motor, bukan ilmu. Jadi Honda yang mengangkat kita, bukan ilmu. Oleh sebab itu kita upayakan kaum muslimin jangan antara diangkat dengan tidak diangkat, diberi dengan tidak diberi, dihormati tidak dihormati, dielu-elukan dengan tidak dielu-elukan. Orang yang bermanfaat ilmunya baginya tidak berpengaruh, sehingga tidak akan ada yang seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu wa talabal ulu, ingin selalu ditinggikan, warif'ah, diangkat, fid dunya, pada masalah duniawi, wal munafasata fiha, bahkan berlomba-lomba mendapatkannya. Kalau sampai bersaing dengan cara yang tidak fair dalam mendapatkan suatu jabatan, maka berarti ilmu belum bermanfaat. Karena ilmu itu mengajarkan seperti padi, semakin tinggi semakin berisi, semakin menunduk. Maka tidak ada perlombaan duniawi bagi mereka. Yang ada adalah perlombaan ukhrawi. Yang buat bantah duniawi atau ukhrawi? Hah? Ada orang bantah atau dia dusi banyak infak? Enggak ada kan? Wang yang coba-coba bertambah 3 juta dan 3 juta, ada yang bilang gitu? Tidak ada. Paling baik kok hasad ajinya kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, atau orang rajin pokoknya tidak pulang-pulang ni musajid dah. Tidak ada kan bangi kecuali pengurus. Kecuali pengurus lah. Yang lain tidak. Pengurus dia bangi dia apa, takut hilang
bang musaji atau takwid lodah musaji. Pada asalnya pengurus tak jopo sana orang lah. Cuman dek takut hilang hasil ke kan, tu lupa mengunci, makanya terpaksa dibatasi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang bila makanya saya berani mengatakan atau pernah saya mengatakan, bila terlihat seorang alim atau seorang syekh masih berkelahi, ya, padahal ilmunya sama misalnya, saya katakan pasti ada masalah duniawi di antara mereka. Hampir saya pastikan. Walaupun atas nama ilmu. Sebab ilmu ini walaupun tidak sepakat seperti kata Imam Asy-Syafi'i, kita tetap bersaudara. Yang membuat kita berpecah itu adalah nafsu duniawi. Maka bila nafsu duniawi masih berpengaruh pada diri kita, kalau ditinggikan kita gembira, kalau dijatuhkan kita sedih, atau bahkan mungkin menggerutu dan mencaci maki, berarti ada masalah duniawi gara-gara ilmu yang tidak bermanfaat bagi yang memilikinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, lihatlah bagaimana Imam Abu Hanifah dulu mau diangkat jadi MA Mahkamah Agung, ya, Qadil Qudat. Beliau sampai dicambuk, sampai berkencing darah, tidak mau. Bukan karena mau, ya, orang kalau jadi qadi, kalau ambo diaban ambo, kalau tidak, bukan. Artinya beliau menolak sekeras-kerasnya, dan pemerintah meminta dia sekeras-kerasnya. Kalau kini kata balik kan, awak puan dia minta orang dah mau baik, kadang-kadang dapat dicabut lah dia dah. Kayak gitu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, bedanya ulama dulu dengan ulama sekarang itu, ya. Ulama dulu untuk satu jabatan tak pernah pakai tim. Itu kan. Kalau kita tak pakai tim sukses, kampanye, ada runding-runding sebelumnya, tak akan jadi, iya kan? Iya. Iya dah. Iya, yang lain kan jadi pun tak jadi gitu. Karena apa? Ada lobby-lobby, pakai labi-labi. Lobby-lobby, labi-labi, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lihat lagi Imam Asy-Syafi'i diminta juga jadi Qadil Qudat, qadinya seluruh qadi, ya, Mahkamah Agung lah, lebih kurang, ya, yaitu yang mengkepalai seluruh hakim di seluruh negeri Islam pada waktu itu. Beliau lari dari Baghdad, lari ke Basrah, dikejar lagi, terdeteksi oleh BIN, Badan Intelijen, dikejar, lari lagi ke Mekah, terdeteksi lagi, mau dijemput ke Mekah, ya, lama tinggal di Saudi. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Walaupun ada Saudi waktu itu kaum muslimin, Saudi itu baru. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terdeteksi lagi, beliau lari ke Yaman. Alhamdulillah di Yaman ada orang dalam, artinya dari Alul Bait, karena Imam Asy-Syafi'i dari Alul Bait, dari Al-Muttalib, Bani Al-Muttalibi. Maka pemerintah atau gubernur Yaman waktu itu katakan, ya Aba Abdillah, law ja'al khalifah yatlubuka wa anta tahta qadami ma rafa'tu qadami. Pokoknya kamu aman di sini. Ya, orang lari dari jabatan, subhanallah, ya. Sampai sini itu tuan-tuan. Ya, lari dari jabatan. Kalau kita tidak jangan salat dulu saya boleh tidak, yang dapat mau kita, Allah musta'an. Sampai kadang-kadang berbohong dan berdusta, na'udzubillah. Itulah mereka, dan ini kita hari ini. Itu tanda ilmu mereka bermanfaat, dan tanda ilmu kita belum dimanfaatkan oleh diri kita sendiri, sehingga susah kita dijadikan qudwah oleh orang lain. Susah kita dijadikan qudwah oleh orang lain. Mereka dulu itu lari dari jabatan, dan bahkan mohon maaf kaum muslimin, ini yang tidak kita bisa lakukan, lari dari jabatan. Kemudian ketika diberi jabatan, Imam Ahmad juga seperti itu, menolak. Diantarkan uang ke rumahnya oleh sultan, oleh khalifah, tanpa ampra, dan tidak ada perjanjian bertanggung jawab mutlak, enggak ada. Tapi Imam Ahmad katakan, sampaikan salam saya kepada khalifah, mohon maaf saya tidak bisa menerima. Dek sakene, bukan karena dek 2 juta, tidak, hanya 1000 dinar.
Bawa tira 2 miliar lebih. Ada nak memantan komen 2 miliar lebih. Ha? Sabilah ke Pak Bupati, insya-Allah nak tulak. Insya-Allah nak tulak dah. Sebab hamalatul Quran perlu piti kan? Ya nak, Nusaimin Al-Fauzan perlu piti. Dan jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah Imam Ahmad, tak mau dia terima. Padahal waktu itu penghasilan pemerintah adalah rata-rata halalun thayyib. Bandingkan dengan penghasilan kita hari ini yang banyak syubhatnya. Jadi kata beliau rahimahullah, tidak ada orang yang ilmu tak bermanfaat melahirkan perlombaan yang tidak sehat dalam masalah dunia. Wa talaba mubabahatil ulama, bahkan orang-orang yang ilmunya tidak bermanfaat akan melahirkan orang-orang yang membanggakan diri di hadapan para ulama, merendahkan ulama yang tidak sepakat dengannya walaupun ilmunya berlipat-lipat di atasnya. Ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kita bagaimanapun kaum muslimin, seorang alim setinggi apapun ilmu kita, maka alim wajib kita hormati. Dan menghormati ulama bukanlah maknanya tidak ada yang salah dari ulama, bukan. Beda antara mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang salah itu tetap salah. Tapi hormat kita kepada orang ulama tetap kita hormati. Sekalipun tidak sepaham dengan kita, sekalipun tidak semazhab dengan kita, kecuali orang-orang yang ahlud dhalalati, orang-orang yang jelas-jelas sesatnya. Orang sekelas Ibnu Arabi misalnya, yang mengatakan dia adalah Tuhan. Sama aja Firaun. Keyakinannya Allah itu di dalam dirinya. Dia tidak cayo, tapi dalam diri cayo. Ini lucu kau muslimin. Allah Ta'ala bilang Allah di aras, tidak percaya dia. Tapi ketika dia bilang Allah dalam jubahnya, percaya dia. Itu bisa cayo ke Inconeko. Pada firman Allah tak yakin, pada sunnah Rasulullah tak mau terima, tapi pada pikirannya dia yang seperti ini wala karamah. Tapi kalau ulama, yang namanya ulama, salah itu bagi mereka itu biasa. Kalau tidak ada salah berarti nabi. Dan ulama yang benar-benar ulama, insya Allah takkan pernah merasa marah atau merasa dikecilkan bila disalahkan. Tidak ada. Alhamdulillah guru-guru kami, ya seperti Syekh bin Baz misalnya, Syekh Ibn Utsaimin, walaupun guru hanya beberapa kali, tapi tidak mutu ya, hanya di muhadarah beberapa aja, sering mencerita atau murid-muridnya menceritakan kepada kami. Beberapa kali beliau dimurajaah oleh muridnya. Murajaah artinya, Syekh betul pendapat Syekh begini, lalu jelaskan bagaimana hadis. Mereka tidak segan-segan mencabut fatwanya. Dan terakhir kemarin, ketika Syekh guru kami, guru hadis kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah Syekh Abdul Razak hafizahumullah, ketika beliau berfatwa di awalnya, di awal-awal pandemi kemarin, yaitu tidak boleh menjaga jarak saf dalam salat, karena beliau melihat kepada dalil-dalil bahwa Nabi menyuruh kita mendapatkan saf. Sampai At-Taubah tidak mau sampai sekarang meregangkan, iya kan? Memang konsisten memang dengan fatwa lama Syekh kami. Konsisten dengan fatwa lamanya. Lalu ketika fatwa keluar dari Hay'atu Kibaril Ulama, lembaga ulama besar Arab Saudi, di situ ada Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, ada Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Saleh Al-Humaid dan sebagainya. Mereka mengatakan dalam musim pandemik seperti ini, maka meronggang atau merenggangkan saf adalah disyariatkan, karena tidak satu pun dalam ulama mazhab yang mengatakan batal salat orang yang renggang safnya. Cuman bedanya mereka ada yang mengatakan wajib merapatkan dan ada yang mengatakan sunnah, tapi tidak ada yang mengatakan haram. Nah, ketika bertemu antara maslahat tadi dengan mudarat,
maka mudarat harus dihindarkan dengan meninggalkan maslahat. Ini fatwa ulama. Maka beliau Syekh Abdul Muhsin, ini saksinya kaum muslimin, Abdul Muhsin sebagaimana beliau tadi menyampaikan secara terbuka fatwanya, sekarang langsung mencabut fatwanya secara terbuka. Tidak ada masalah. Itulah ulama, itu kaum muslimin, mereka tidak akan merasa rendah bila kembali kepada yang hak. Demikian ketika Syekh Asim Al-Qaryuti, murid Syekh Al-Albani hafizahullah ta'ala, ketika beliau pergi solat di Jami' Al-Kabir di Riyadh, dia perhatikan pula, dia juga ulama besar. Dia ada lagi ulama besar, mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, ketika solat pakai masker. Lalu dia sebutkan, saya tadi solat asar di belakang Syekh Syekh Abdul Aziz, maka saya perhatikan beliau solat memakai masker. Dia katakan, saya dibanding beliau siapa? Nah, apakah beliau tidak zuhud? Apakah beliau tidak bertakwa? Apakah beliau tidak berilmu? Ya, susah bagi kita untuk mengatakan tidak. Tetapi begitulah mereka. Dan ketika Syekh kami juga mengatakan bahwasanya sekarang kita tahan dulu untuk bersalaman. Karena apa? Para ahli mengatakan salah satu media adalah salaman. Lalu dia katakan, bersalaman itu hukumnya sunat. Sah? Betul? Mengucapkan salam juga sunat, menjawabnya wajib. Nah, mengucapkan salam ketika bertemu itu sudah cukup hak seorang muslim. Sedangkan dengan berjabat tangan itu tambahan. Nah, di saat tambahan ini dikhawatirkan mendatangkan mudarat, maka hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran sepakat mengatakan segala mudarat mesti dihindari. Jelas tak? Wala tulqu biaidikum ila tahluka la darara. Ini hadis yang paling pendek ni. La darara wala dirar. Jangan mendatangkan mudarat yang tidak sengaja. Kan ada mudarat yang tidak sengaja. Wala dirar, dan jangan mendatangkan mudarat dengan sengaja. Ini semuanya syar'i. Lalu ada pula yang meledekin, berarti jaga jarak itu sunnah ya Ustaz? Iya, sunnah Nabi SAW di musim seperti ini, berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kami tidak usah solat suruh Ustaznya. Ya, kalau orang siap menghadapi resiko itu, dan alhamdulillah tidak ada hukuman dari pemerintah. Ada hukuman? Sampai sini tak ada kan? Tak aku yang ke Masjid Taubah bagak-bagak aja. Ya, cuman kalau sempat di Pekanbaru dah dicabut status masjid Pari. Kan di Pekanbaru kan ada program namanya Masjid Paripurna. Maksudnya operasionalnya ditanggung oleh Pemkot pemerintah kota. Kalau ada yang menongkau dicabut. Nah, sikol alhamdulillah tak ada. Sampai nang kono jangan ke masjid, alhamdulillah. Kalau sempat lang kono di masjid kan payah jauh jadi ndak syukur tu bang. Syukurlah. Alhamdulillah. Biar lah bang. Jadi yang jangan sab konai. Nya pas konai pas datang ke orang nak ke. Lemula jangan tahu kan, latih biasa jangan pas ke nang karab konai situ. Baik, khair insyaallah. Nya kaum muslimin dan muslimat, wujudus sabab la ya'ni wujudal musabbab. Terjadinya sebab tidak otomatis terjadinya sebab. Misalnya sebab penyakit ini dengan berkerumun ya, atau dengan tidak menjaga jarak, itu sebab. Tapi tidak semua sebab menghasilkan musabab kalau Allah tidak menakdirkannya. Jelas? Cuman kita disuruh untuk berusaha. Sama menggalewa sebab dapat piti. Apa yang ngalih do dapat piti. Tu kalau gitu haram menggalih gitu. Enggak. Berarti sebab ini bagi kita enggak
menghasilkan musabbab. Dibuang kalian dak amur. Ya kan abang kalian dak amur kan? Ruko sama doket-doket ruko abangnya. Jualan sama apa jualan? Barang-barang runcit misalnya, agak orang Malaysia kan. Tapi yang ini gelumun uang laku tau we. Nanawa lah ngau datang tu. Jadi kalau gitu berarti ini bukan sebab kita. Jelas? Jadi tidak selamanya sebab itu menghasilkan musabbab yang sama. Sama kita sama-sama sekolah, sama-sama masuk, kadang dak lulunya masuk ke dakwah lah. Iya kan? Pas ujian tinggi nilai awak pun dia padahal dahulunya lah, padahal secara sebabnya dia melakukan sebab lebih dulu dari kita, tentu ilmunya lebih banyak, tapi Allah memberikan sesuai yang dia kehendaki, bukan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Berapa banyak rezeki kita dapatkan tidak sesuai dengan usaha kita, ya enggak. Pak Presiden sekali coret penanya pena negara lu pun nyuruh bapak tidak beda nggak beda, untung nggak beda bang, kalau tidak sakit hati mana. Iya sekali tekan beliau miliaran kan, iya kan, sekali tekan awak lah mulai pena nggak lah mudah weka dulu mulur kan. Sudah itu ndo dapat ago kan aja dah utang dan tabi. Tidak sama tuan-tuan, sama-sama tanda tangan. Jadi sabab tidak harus melahirkan musabbab, itu harus dipahami. Makanya tidak ada penyakit menular dalam keyakinan kita. Kita tidak mengatakan ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah tabaraka taala. Sebab kalau menular yang pertama kena dari mana menularnya? Ya tak? Dan orang yang berkerumun ada yang kena, ada yang tidak, yang domajian kena juga. Iya kan? Berarti tidak ada penyakit menular sendirinya. Semua berlaku atas kehendak Allah SWT. Tetapi kita disuruh berusaha karena itu adalah amalan, bagian dari kewajiban kita. Wallahu ta'ala alam. Wajah keboy sekali ustaz ni. Nah. Wa talaba mubahatil ulama, yang menghasilkan ilmu tiba-tiba membuat seseorang itu suka membanggakan diri di hadapan para ulama, ya, ulama, sehingga tidak ada yang lebih hebat daripadanya. Wa mumaratus sufaha, kemudian suka berjidal dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kau jidal di medsos ini termasuk jidal yang tidak direkomendasikan, termasuk yang seperti ini. Ya, kaum muslimin dan muslimat ngajak orang berdebat, yang ikut berdebat orang yang tidak berilmu, akhirnya apa? Berbantah, sakit hati, mungkin begitu kita. Ya, kalau sudah tidak dapat jawabannya sakit hati, sehingga keluar kata-kata hinaan, celaan, merendahkan dan sebagainya. Maka hindari, seorang alim harus menghindari berdebat dengan yang bukan ahlinya. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak pernah bermunazarah, berdiskusi, adu argumentasi kecuali menang bila dengan ulama. Tapi ketika bermunazarah dengan orang-orang jahil, saya kalah. Malah sampai pelayang kawat dan tu kalah kata. Tidak mungkin saya balas dengan pola datua, tidak mungkin. Rendah saya. Tapi kalau ada juga yang balas seperti itu, berarti sudah mengorbankan predikat ilmunya. Maka orang-orang seperti ini jangan salahkan kalau tidak dihormati oleh orang. Ya, karena dia sendiri yang merendahkan dirinya, ikut berdebat, ikut mengucapkan kata-kata yang tidak sehat, kata-kata kotor di hadapan khalayak ramai. Padahal Nabi SAW seperti kata pepatah kita, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Sebab kalau pecah di mulut tu lah muta nomo. Iya nak? Kalau mau pecah di perut namo bo mami paui. Mana para muta pun. Karena muntah dah payah mengutipnya tuan-tuan. Tapi kalau masih di perut, insya-Allah masih bisa diobat. Oleh sebab itu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik, apalagi dari seseorang kepada ulama-ulama yang dihormati. Ini tidak sedikit kita lihat karena tidak bersetuju dengan ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah misalnya, atau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan hari-hari ini ada yang Imam Al-Bukhari sendiri
Namun Imam Al-Bukhari sendiri yang diserang orang, nas'alullah as-salamata wal afiyah, seperti kambing hutan yang nak menanduk batu gunung yang patah tanduknya sendiri, ibarat nak menutup matahari dengan telapak tangan. Bisa tak tutup? Tak usahlah berusaha nutup-nutupi yang matahari dengan telapak tangan. Ya, kalau tuan-tuan punya jualan, perbaiki jualannya biar laku, jangan ganggu jualan orang lain. Tak usah memburuk-burukkan orang. Hiasi diri kita dengan apa? Ilmu dan amal. InsyaAllah Allah katakan wa qul i'malu, katakanlah hai Muhammad, beramallah kalian, ya, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah pasti akan perlihatkan atau Allah akan memperhatikan amal kalian, rasulnya dan orang-orang beriman. Sebab kalau seorang dengan amalnya dipuji Allah, dipuji oleh orang, oleh manusia, bukan karena keinginannya dipuji, kata Nabi, itu adalah ajilatu busral mu'min, itu adalah berita gembira yang disegerakan oleh Allah SWT. Tapi kalau gila pujian, kan ada orang yang gila pujian, suka disorakin gitu ya, beda dengan orang yang ini. Padahal kalau yang lebih afdalnya adalah ulama-ulama dulu itu mereka tidak suka dipuji, apalagi disorakin. Kalau loyo contoh, nah kalau loyo kita berhenti sampai di situ. Ada mana taman? Ya, sampai di situ tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu melahirkan kesombongan, melahirkan keangkuhan, melahirkan takabur, kemudian selalu ingin diangkat dan tidak boleh ditaruh di bawah. Jangan di bawah oleh seri saja tak boleh. Nah, yang seperti ini tak baik. Justru seorang alim itu semakin tidak dikenal semakin baik. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau kalau selesai ngajar diikuti oleh murid-muridnya berombongan, mereka kan, kata beliau, jangan, ini fitnah bagi saya, fitnah bagi yang diikuti dan fitnah bagi yang mengikuti. Yang mengikuti nanti mengkultuskan, yang diikuti merasa gombong, godang hidung. Nah, jadi oleh sebab itu mereka berhati-hati sekali kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, karena memang yang mereka tuju adalah Allah dan darul akhirah dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari akhlak yang buruk ini, yaitu sombong, angkuh, selalu ingin ditinggikan, mencari posisi yang tinggi, membanggakan diri di kalangan para ulama, atau berdebat dengan orang-orang yang tidak berilmu, atau ingin mendapatkan popularitas. Walaupun alhamdulillah kebanyakan insyaallah ulama kita adalah orang-orang yang berakhlak seperti yang disebutkan, yaitu senantiasa merendahkan diri, tidak ingin selalu ditinggikan, karena Allah sudah mengangkat mereka. Untuk apa lagi mencari ditinggikan oleh masyarakat. Tetapi kalau Allah yang mengangkat, tak ada yang bisa merendahkan insyaallah taala. Oleh itu mintalah kepadanya semoga diangkat di dunia dan di akhirat. Sampai di sini, sampai kita bertemu kembali insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kalau masih Allah mengizinkan dan kita masih Allah berikan kesempatan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.